Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Ardiansa, dosen program studi psikologi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Saya bergabung di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sejak tahun 2019. Sejak saat itu, saya diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya, mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, mata kuliah Intervensi Komunitas, mata kuliah Desain dan Teknik Pelatihan, mata kuliah Asesmen Sumber Daya Manusia, dan mata kuliah Praktik Pengalaman Kerja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membagikan video pembelajaran saya, yang mana video ini fokus pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pada video pembelajaran ini, saya menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum saya bagikan video pembelajaran saya, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, serta luaran pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa untuk memberikan pengetahuan tentang pekerjaan, individu yang bekerja, organisasi tempat kerja, serta pengelolaan sumber daya manusianya. Serta pada mata kuliah ini juga mahasiswa akan belajar tentang cabang ilmu psikologi industri dan organisasi serta cabang subspesialisnya. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas beberapa persoalan-persoalan kerja baik level individu, level kelompok maupun level organisasi itu sendiri. Harapannya, setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari psikologi industri dan organisasi yang pertama, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kondisi-kondisi organisasi baik pada level individu, iklim maupun budaya dari organisasi itu sendiri. Kemudian pada level ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses perencanaan dari sumber daya manusia, dan pada poin keempat yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan mampu mencari solusi dari kondisi yang terjadi pada industri maupun organisasi di lingkungan sekitar mahasiswa itu berada. Pada video pembelajaran kali ini, fokus materi yang dibagikan adalah materi kepemimpinan dalam perusahaan. Pada materi kepemimpinan dalam perusahaan, kita akan belajar tentang bagaimana pola interaksi antara level manajerial kepemimpinan. Yang selanjutnya kita akan bicara terkait dengan perilaku-perilaku efektif pada seorang pemimpin, dan selanjutnya terkait dengan corak kepemimpinan atau gaya kepemimpinan itu sendiri. Nah, pada mahasiswa ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi bagaimana kondisi organisasi pada level pimpinannya dengan berbagai macam corak, perilaku, serta pola hubungan di dalamnya. Metode asesmen yang saya gunakan pada mata kuliah ini saya bagi dalam 4 kategori bobot penilaian. Bobot penilaian pertama digunakan untuk tugas mandiri atau kelompok sebesar 25%. Yang kedua, kehadiran kuliah atau praktik sebesar 15%, dengan catatan mahasiswa tersebut minimal masuk pada proses perkuliahan sebanyak 80% dari total jumlah pertemuan. Kemudian bobot yang ketiga adalah ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot 35%. Adapun bentuk asesmen lainnya yaitu dalam bentuk tes dan non-tes, yang mana dalam bentuk tes mahasiswa akan diberikan beberapa pertanyaan kuis pada setiap pertemuannya. Kemudian dalam bentuk non-tes mahasiswa akan diberikan beberapa feedback, beberapa tugas-tugas yang sudah diakomodir dalam bobot penilaian kinerja mandiri maupun kelompok. Baik, selanjutnya kita akan menyimak video pembelajaran mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dengan materi kepemimpinan dalam perusahaan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Baik. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, pagi. Waalaikumsalam. Oke, saya lanjutkan. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi.
yang sudah memasuki pada pertemuan keempat pada minggu ini. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, rekan-rekan, terlebih dahulu dalam proses pembelajaran ini kita membuka perkuliahan kita dengan membaca doa terlebih dahulu, agar perkuliahan kita lebih berkah, lebih bermakna, dan membawa insight bagi kita semua dalam proses pembelajaran pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, pada pertemuan keempat ini adalah pertemuan dari pembahasan lanjutan di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya masih ingat kita membahas apa? Kita membahas tentang yang berupa warna, kemudian yang berupa terkait kerekayasaan. Yang masih ingat teman-teman kita membahas apa pertemuan sebelumnya? Oke, jadi ada lagi yang lain. Selain efek cahaya ruangan, ada terkait kebisingan, ada pengaturan ruangan, tata letak, tools-tools yang digunakan dalam proses kerja dan sebagainya. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait hal tersebut, tata letak ruangan, bagaimana penggunaan cahaya, lighting, penggunaan warna, merekayasa bagaimana kinerja itu menjadi baik dengan menyesuaikan kondisi kerja, lingkungan kerja yang ada. Nah, yang perlu diketahui adalah setiap perusahaan itu punya cara dan metode berbeda-beda dalam proses pembentukan atau pembuat rekayasa hal tersebut. Nah, rekayasa ini bisa dilakukan dengan baik apabila memang ada rules yang mengatur hal itu. Nah, rules ini kalau kita petakan, maka ada tingkatan untuk pengaturannya. Dalam sistem manajerial, maka ada tingkatan manajerial di dalamnya, ya, begitu. Jadi untuk mengatur itu, maka kita harus melihat siapakah yang memang memiliki wewenang untuk mengatur itu. Nah, untuk itu kita tarik bahwa yang memiliki kewenangan ini adalah seorang, bisa dipahami, seorang Pemimpin. baik, benar Ika, seorang pemimpin. Jadi memang kalau kita ditarik lurus, bagaimana mengatur rekayasa, bagaimana membuat kondisi lingkungan kerja menjadi nyaman, ini bisa kita kaitkan, kita tarik dalam kondisi kepemimpinan. Nah, jadi hari ini pada pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kepemimpinan dalam sebuah perusahaan. Untuk melakukan share screen terlebih dahulu kepada teman-teman. Oke, apakah sudah full tampilannya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Seperti yang disampaikan tadi, maka di sini bicara terkait dengan bagaimana itu kepemimpinan. Nah, karena dalam mengatur tadi ada beberapa kepemimpinan yang harus kita lihat, ya, bagaimana jenisnya. Mungkin teman-teman itu banyak sekali yang mendengar apa itu kepemimpinan dan lain sebagainya. Namun sebelum lebih lanjut, kita akan mengetahui dulu kenapa sih kita perlu belajar tentang kepemimpinan dalam perusahaan. Nah, ini ada tujuan kita dalam proses pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi ada dua poin utama kita pada pembelajaran kita terkait kepemimpinan dalam perusahaan. Poin pertama adalah mahasiswa memahami kepemimpinan dalam perusahaan menggunakan pendekatan psikologi. Secara umum kita banyak sekali yang mendengar terkait dengan kepemimpinan dengan berbagai macam jenis dan bentuk. Namun bagaimana dengan pendekatan psikologis? Nah, ini kemudian akan kita kaji dalam proses atau menjadi tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan kedua adalah mahasiswa mampu menganalisa perbedaan dalam jenis kepemimpinan. Di mana pada tujuan kedua inilah tujuan terusan atau tujuan tambahan dari tujuan pertama tadi, yaitu bagaimana memahami kepemimpinan dalam perusahaan seperti itu. Nah, dalam mencapai tujuan ini, ada pun manfaat yang kita dapatkan. Nah, manfaat pembelajaran yang kita dapatkan pada perkuliahan ini adalah kita bisa mengembangkan karakteristik kepemimpinan serta sebagai bahan pengembangan diri dalam meningkatkan kemampuan diri. Hanya hal yang kita ketahui ini kemudian dia masuk pada tahap knowledge-nya kita. Nah, dalam knowledge ini kemudian kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana cara kita memilah, memilih, membentuk skill untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Dalam penentuan pengembangan karakteristik, maka kita akan tidak terlepas dari yang namanya 3, yaitu KSA, knowledge, skill, dan attitude. Ya, bagaimana sisi pengetahuan menjadi seorang pemimpin, bagaimana keterampilan menjadi seorang pemimpin, dan bagaimana sikap kerja menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, ya, untuk lebih lanjut, saya ingin tanyakan kepada teman-teman dulu, apa yang teman-teman tahu tentang kepemimpinan? Silahkan, mohon tanggapannya. Silahkan on mic apabila memang ingin menanggapi. Dipersilahkan teman-teman. Oke, saya silahkan. Ali. Baik, Pak.
Kalau menurut saya kepemimpinan itu adalah merupakan suatu proses dalam mempengaruhi atau memotivasi dan membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya, Pak. Oke, adalah proses mempengaruhi orang dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Begitu, Ali? Iya, Pak. Oke, thank you saya tanggapannya Ali. Ali menganggap bahwa pemimpin adalah proses mempengaruhi. Ada lagi yang lain? Silahkan tanggapannya. Ya, Pak. Oke, Alicia, bagaimana? Jadi menurut saya itu pemimpin bukan hanya untuk mempengaruhi atau yang seperti tadi kali bilang, tapi menurut saya pemimpin juga eh, adalah bertanggung jawab karena untuk menanggung efek dari segala keputusan selain cerdas berinisiatif, seorang pemimpin juga tentu harus bertanggung jawab, Pak. Oke, baik. Thank you Alicia atas tanggapannya. Alicia menyampaikan atau menambahkan dari Ali bahwa kepemimpinan atau seorang pemimpin itu tidak hanya bagaimana mempengaruhi, tapi dia harus juga bertanggung jawab dari apa yang dipengaruhinya. Betul begitu ya, Alicia? Selain inovatif, kreatif tadi. Oke, thank you Olivia. Satu lagi saya mohon tanggapannya. Satu lagi ada tambahan yang ingin disampaikan. Ya, Pak. Oke, Ika silahkan. Saya menambahkan apa yang tadi Kak Ali bilang dan Gracelia. Jadi kepemimpinan itu tidak hanya dia mempengaruhi dan bertanggung jawab, tetapi kepemimpinan itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, kemudian bertanggung jawab dan mengarahkan. Jadi mengarahkan suatu kelompok agar membantu tercapainya tujuan dari kelompok tersebut. Itu menurut saya, Pak. Oke, thank you Ika. Baik, Ika ini melengkapi dari Ali dan Alicia tadi. Ali sudah menyampaikan mempengaruhi, Alicia sudah menyampaikan mempertanggung jawab yang dipengaruhi. Kemudian Ika menyampaikan untuk itu kita harus mengarahkan agar semua itu bisa berjalan. Oke, thank you. Saya rasa kemudian tiga definisi atau tiga pengertian yang dikemukakan oleh teman-teman ini bisa dijadikan satu sebagai suatu pengertian. Sehingga kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas terkait dengan 4 poin utama dalam proses pembelajaran untuk lebih mendalami terkait dengan kepemimpinan dalam perusahaan. Poin pertama pengantar ya, terkait bagaimana kepemimpinan yang tadi sudah kita bahas dan nanti akan kita bahas lagi. Yang kedua adalah bagaimana hubungan tenaga kerjanya ya. Bagaimana seorang pemimpin berhubungan dengan tenaga kerjanya. Yang ketiga adalah bagaimana perilaku pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka harus berperilaku, bagaimana mereka harus bertindak, bagaimana mereka harus bergerak untuk menjadi efektif dalam proses kerjanya. Yang keempat adalah bagaimana corak interaksi pemimpinnya. Nah, corak interaksi pemimpin ini sebagian besar membahas terkait dengan bagaimana jenis dari kepemimpinan itu sendiri atau style atau gaya itu sendiri. Kita pada tahap yang pertama. Tahap pertama tadi, teman-teman sudah membahas terkait pemimpin adalah bagaimana mempengaruhi, pemimpin adalah bagaimana bertanggung jawab, pemimpin adalah bagaimana mengarahkan. Semua yang disampaikan teman-teman kemudian kita gabungkan menjadi satu bahwa memang kepemimpinan itu adalah sebuah seni ya. Sebuah seni yang memang mengarahkan semua hal yang sudah teman-teman sampaikan tadi untuk mencapai tujuan kelompok. Teman-teman sekarang adalah mahasiswa psikologi, kemudian ada semisal ketua tingkatnya. Nah, ketua tingkat inilah dilihat sebagai sosok pemimpin. Namun ketika lebih mendalam, apakah dia bisa mempengaruhi kelompok kelasnya atau tidak? Nah, kemudian kita evaluasi. Nah, hal ini yang kemudian kita lihat di kemudian hari. Nah, ada beberapa perbedaan ya, ada beberapa perbedaan untuk kita lihat terkait dengan bagaimana pemimpin, bagaimana manajer. Kalau dalam umum kita bicara kepemimpinan, pemimpin adalah bagaimana mempengaruhi, bertanggung jawab, mengarahkan, kemudian diramu menjadi satu. Nah, dalam konteks perusahaan ada pemimpin, ada manajer, gitu ya. Jadi kita harus melihat manakah yang pemimpin, manakah yang manajer. Kita dari poin pertama ada natural leader, ya. Natural leader ini dia memfokuskan kepada bagaimana menggunakan nalurinya, sikapnya, kemampuannya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang dapat menciptakan keadaan tertentu.
Yang kedua adalah manajemen leader ya. Nah, ini pemimpin manajemen. Kedudukannya sebagai pemimpin terutama dengan melaksanakan tugas berdasarkan prinsip dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau controlling. Nah, kalau manajemen leader ini dia fokus berdasarkan tugasnya. Kalau natural leader ini dia fokus bukan berdasarkan tugas, tapi karena situasi dan keadaan yang harus mengharuskan dia menjadi seorang pemimpin. Kalau manajemen leader, dia berdasarkan tugasnya. Dia leader dan manajemen leader. Nah, bagaimana perbedaan dengan manajer dan pemimpin? Kalau manajer adalah orang yang bertugas mengkoordinasikan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan fungsi manajemen. Ya. Apa fungsi dasar atau prinsip manajemen? Adalah mengontrol, merencanakan, pengendalian. Itulah fungsi dasarnya. Nah, sehingga manajer itu adalah orang, ya, manajer itu adalah orang yang melaksanakan manajemen leader. Selanjutnya ada pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mampu, yang tadi disampaikan teman-teman tadi, mempengaruhi, bertanggung jawab, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Nah, yang bisa dilihat dari sini, muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kemudian saya sampaikan kepada teman-teman dan mohon ditanggapi pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah ya seorang pemimpin bisa menjadi seorang manajer? Tanggapannya? Ya, Pak. Oke, silakan Ida. Bisa, Pak. Alasannya? Karena dari yang tadi saya tangkap, ternyata kepemimpinan itu kan seni, dan seni itu tidak hanya bisa dimiliki oleh pemimpin, itu bisa dimiliki oleh orang lain, termasuk manajer juga. Jadi kalau seorang pemimpin itu mau jadi manajer pun bisa, Pak. Oke, baik. Thank you tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah seorang pemimpin bisa menjalankan manajemen leader? Apakah seorang pemimpin bisa menjalankan manajemen leader? Ida mau menanggapi lagi atau? Menurut saya kayaknya bisa juga, Pak. Oke, bisa juga. Kalau ke seorang manajer menjalankan natural leader bisa atau memiliki natural leader? Bisa diulang, Pak? Oke. Bagaimana kalau semisal bisakah seorang manajer dia bisa menjalankan tugas atau bisa menjalankan kehidupan seorang natural leader? Oke. Nah, 4 poin inilah yang kemudian kita bahas dan kita telusuri lebih dalam. Sebelum kita masuk, saya mohon tanggapannya teman-teman. Apakah teman-teman pernah mendengar apa itu manajemen puncak, apa itu manajemen media, apa itu manajemen pertama, ataupun kanker produktif? Saya pernah mendengar manajemen puncak, Pak, seperti CEO atau presidir perusahaan. Oke, Eca, terima kasih tanggapannya. Saya pernah mendengar manajemen puncak, Pak, seperti CEO, presiden direktur, atau pemilik perusahaan. Oke, terima kasih Eca tanggapannya. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Oke, Aul. manajemen puncak yang saya ketahui itu seperti contohnya general manager, pemimpin direksi, yang lain sebagainya. Kalau media atau pertama? Mungkin ke manajernya gitu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Aul, kemudian Eca. Yaitu bagaimana berlaku pemimpin yang efektif. Tadi kita sudah bicara ya. Yang bicara pertama kita bicara bagaimana perbedaan antara pemimpin dan manajer, yang kedua kita bicara bagaimana. Mereka itu seorang pemimpin pada bidang-bidang atau pada tingkatan apa, mereka harus berkoordinasi dengan apa. Nah, yang ketiga ini kita bicara terkait dengan bagaimana berlaku yang efektif seorang pemimpin. Kita lihat dari ketiga aspek atau ketiga kategori. Kategori yang dimaksud adalah kategori berdasarkan teori kontingensi, yang kedua berdasarkan situasional, yang ketiga berdasarkan pemilihan keputusan. Nah, 3 dasar ini yang kemudian menjadi dasar kita pada mata kuliah ini untuk bisa mengambil keputusan bahwa perilaku manakah yang paling efektif, dan kemudian kita menganalisanya secara bersama. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan mulai terlebih dahulu pada kontingensi. Oke. Jadi ada yang disebut dengan teori kontingensi.
Teori kontingensi ini bicara terkait dengan perilaku efektif apa yang harus dilakukan seorang pemimpin, bagaimana role model, perilaku yang harus dilakukan dan dibuat oleh seorang pemimpin. Nah, di sini menurut model ini, tinggi rendahnya prestasi kerja suatu kelompok itu dipengaruhi oleh sistem motivasi dari pemimpin dan sejauh mana pemimpin dapat mengendalikan dan mempengaruhi situasi tersebut. Ya, oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah teori kepemimpinan situasional. Ya, jadi perilakunya itu berdasarkan situasi, betul situasi. Jadi artinya begini, tingkat kedewasaan dari para bawahannya menentukan gaya efektif dari pemimpinan. Bawahannya ini merupakan faktor yang sangat penting dalam situasi kepemimpinan. Maksudnya bagaimana? Seorang yang memiliki interaksi ini itu bisa menggunakan gaya kepemimpinan apapun. Ya. Jadi pada situasional ini gaya kepemimpinan apapun itu bisa digunakan dengan jenis apapun itu bisa. Tergantung bagaimana bawahannya. Yang ketiga adalah pada kelompok perilaku pengambilan keputusan. Perilaku pengambilan keputusan. Nah, gaya kepemimpinan ini yang tepat ditentukan oleh corak persoalan yang dihadapi, oleh macam keputusan yang diambil. Maksudnya bagaimana? Seorang bisa mengambil keputusan tergantung dari case atau masalahnya apa. Ya. Ada pemimpin yang memang menganggap bahwa keputusan apabila memang misal contoh kasusnya adalah situasinya adalah bawahannya itu dia mendapatkan sebuah tugas untuk menyelesaikan sebuah proyek tertentu. Yang mana proyek tersebut kemudian sudah dijalankan, namun karena bawahannya besar itu hanya ingin mengkonfirmasi apa yang harus dilakukan. Kemudian dia bertanya kepada pimpinannya. Nah, ada beberapa pimpinan akan menyampaikan langsung dengan lugas bahwa kamu harus begini. Namun ada beberapa pimpinan yang akan melihat bahwa hal ini seharusnya kita diselesaikan dan diputuskan sendiri oleh bawahannya. Nah, ini tergantung bagaimana persoalan yang terjadi. Selanjutnya adalah corak interaksi. Nah, corak interaksi ini atau biasa kita sebut sebagai gaya kepemimpinan. Ini adalah sebuah pendekatan psikologis yang memang difokuskan pada pendekatan psikologis. Ada dua, yaitu ada transaksional dan transformasional. Teman-teman pernah mendengar dua kata ini? Pernah. Yang lain? Pernah dengar, Pak. Oke. Eca pernah. Salsa? Pernah dengar? Pernah. Oke. Yang lain? Lagi? Atau ada yang tahu apa itu transformasional? Kalau Oke. Ya, nah, Eca. Kalau setahu saya yang transformasional itu model kepemimpinan yang dia semangat untuk membawa perubahan di dalam perusahaan atau organisasinya, Pak. Kalau transaksional itu yang saya tahu ada sistem reward atau punishment dalam mengelola perusahaannya begitu. Oke, thank you, Eca. Jadi kami. Oke, thank you. Ada dua cara utama atau yang kita sebut dengan style, gaya. Yang pertama adalah transaksional. Ini pemimpin transaksional adalah pemimpin yang berinteraksi dengan bawahannya melalui proses transaksi. Jadi saya kerja apa? Saya ingin kerja ini, saya ingin tahu begini. Dia mau menyelesaikan pekerjaan A, maka kamu akan mendapatkan apa? Ya. Jadi yang disampaikan tadi ada dua tempat. Kemudian ada kepemimpinan transformasional, yaitu bagaimana pemimpin, ya, pengaruh pemimpin untuk mengubah perilaku bawahannya menjadi orang yang merasa mampu, menjadi orang yang bermotivasi, menjadi orang yang mencapai atau berupaya untuk mencapai prestasinya. Nah, jadi kalau di transaksional atau seorang pemimpin transaksional dia akan kemudian dia akan melakukan transaksi yang karyawannya kamu segera mengerjakan proyek ini karena kamu akan mendapat bayaran besar. Kemudian kalau transformasional misal dia akan ketika dia hadir saja untuk mengerjakan sebuah proyek bersama bawahannya, ketika kehadirannya muncul maka bawahannya akan berpuas. Oke, alhamdulillah saya bersyukur karena kita. Demikian topik materi kita sebelum kita akhiri, sebelum kita nanti kita ada
main game sedikit untuk kita asesmen akhir bagaimana apa sih yang sudah dipahami teman-teman. Pengambilannya teman-teman. Oke. Jadi selanjutnya kita akan melakukan assessment untuk mereview apa yang barusan kita pelajari. Nah, proses assessment kita menggunakan website Kahoot untuk sambil bermain games ya sejauh mana teman-teman memahami apa yang barusan kita pelajari. Nah, oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Kuisnya. Pertama, orang yang mampu atau pandai mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu disebut titik. Oke, waktunya habis. Orang menjawab pemimpin. Oke, semua jawaban sasaran benar. Tapi kita lanjutkan. Silahkan. Oke, pertanyaannya adalah yang bertugas mengkoordinasikan orang-orang yang bekerja untuk mencapai tujuan. Nah, melaksanakan fungsi manajemen disebut dengan baik, semuanya benar, manajer, pertanyaan nomor 3. Tinggi rendah prestasi kerja, satu kelompok dipengaruhi oleh sistem motivasi dari pemimpin. Nah, ini merupakan teori dari, silakan. Oke. Ada satu orang yang terindikasi salah menjawab. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Pengaruh pemimpin untuk mengubah perilaku bawahnya untuk mencapai prestasi adalah dan 3 orang menjawab salah ya. Kita pertanyaan kelima. Atribut karisma personal leadership dimension atau virtual simulation adalah aspek dari dari 4 orang. Yang menjawab salah ada 5 orang. Pertanyaan terakhir. Sebagai penghubung atasan dan bawahan yang menduduki kepemimpinan, penghubung yang kreatif antar kita adalah ya, ada 4 orang yang salah ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana atau siapa yang menjadi pemenangnya. Podium untuk urutan ketiga. Salsa ternyata turun di urutan ketiga, Ika naik urutan kedua, dan urutan pertama adalah ternyata Ica naik perlahan dari urutan terakhir sampai pada urutan pertama. Luar biasa. Dan ternyata urutan keempat adalah Ida dan kelima adalah Ida. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Apakah sudah cukup pertemuan kita hari ini? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan mata kuliah yang sama. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman atas pertemuan kita hari ini. Baik, untuk hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa pembinaan dalam perusahaan adalah suatu hal yang memang akan selalu bersinergi antara satu dengan lainnya. Ketika kita bicara kepemimpinan dalam perusahaan, maka kita akan bicara 2 corak utama, yaitu ada pada transformasional atau transaksional. Begitupun ketika dalam perusahaan kita juga harus bicara bagaimana hubungan antara bagaimana cara efektif untuk menjadi seorang pemimpin. Cara efektif menjadi seorang pemimpin tidak ada yang lebih baik terkait dari perusahaan atau kondisi perusahaan masing-masing. Sehingga kita harus menyesuaikan bagaimana perilaku kita ketika menjadi seorang pemimpin pada setiap perusahaan dan bagaimana bisnis perusahaan. Terima kasih, itu kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu mari untuk pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur menurut agama dan keyakinan kita masing-masing atas apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mari kita tutup semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Itulah video pembelajaran tentang kepemimpinan dalam perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fuad Ardiansa undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.